Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ada satu tempat yang seolah membeku oleh waktu. Hari ini, saya berada di Museum Wayang, sebuah ruang yang menyimpan ribuan wajah, ribuan cerita, dan ribuan jejak peradaban yang telah hidup jauh sebelum kota ini berdiri. Di balik kaca-kaca lemari yang tampak diam, tersembunyi sebuah dunia yang penuh filosofi, seni, sejarah, dan bagi sebagian orang juga menyimpan sisi gaibnya sendiri. Hari ini, kita mulai perjalanan dokumentasi KCK-19. Selamat datang di part 1, edukasi besar tentang Wayang Nusantara. Museum Wayang berdiri di atas bangunan tua peninggalan Belanda. Dulunya, tempat ini adalah sebuah gereja abad ke-17. Struktur bangunan, jendela tinggi, dan dinding tebalnya menjadi saksi bisu masa-masa kolonial. Ketika saya masuk ke ruangan pertama, saya merasakan suasana yang berbeda. Bangunan tua memiliki energi tersendiri. Entah itu berasal dari sejarah atau dari benda-benda yang tersimpan di dalamnya. Sejak tahun 1975, museum ini berdiri sebagai pusat koleksi wayang Nusantara. Bukan hanya wayang Jawa, tapi juga Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga boneka tradisional dari berbagai negara. Tempat ini seperti pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia cerita. Wayang golek dari Sunda punya karakter tersendiri. Boneka kayu dengan kepala yang bisa digerakkan, wajah ekspresif, pakaian warna-warni. Karakter seperti cepot, dawala, dan gareng menjadi ikon humor Sunda. Mereka bukan sekedar lucu, tapi juga jembatan antara rakyat dan bangsawan. Saya memperhatikan detail wajahnya, ukiran halus, cat warna yang memudar oleh usia. Beberapa wayang golek dalam museum ini bahkan berumur lebih dari 150 tahun. Ada sesuatu yang aneh saat kita menatap wayang golek lama seperti ini. Kadang terlihat seolah matanya mengikuti, walaupun itu hanya efek dari pantulan cahaya. Di depan saya, berjajar puluhan wayang kulit. Ini adalah bentuk wayang paling tua, paling rumit, dan paling filosofis di Nusantara. Wayang kulit dibuat dari kulit kerbau, dipahat, diukir, dibentuk, hingga terlihat seperti renda tipis. Prosesnya bukan sehari dua hari, tapi bisa berbulan-bulan. Setiap lubang kecil di kulitnya adalah bahasa visual yang dipahami oleh dalang dan penontonnya. Tokoh-tokoh seperti Arjuna, Bima, Rama,
Sri Kandi, semuanya digambarkan lewat simbol. Bentuk mata menunjukkan sifat, warna menunjukkan energi, posisi tangan menunjukkan emosi. Yang menarik, wayang kulit bukan hanya seni, tapi juga dianggap benda yang punya ruh cerita. Karena ketika dimainkan, bayangannya seolah hidup. Dan disinilah beberapa orang percaya ada energi halus yang ikut hadir. Wayang beber adalah salah satu artefak paling langka. Tidak banyak orang pernah melihatnya langsung. Berbeda dengan wayang kulit atau golek, wayang beber berupa lukisan pada lembar kain atau kertas panjang. Gulungan itu dibuka sedikit demi sedikit oleh dalang, sembari ia menceritakan kisahnya. Bayangkan, ratusan tahun sebelum komik, film, atau animasi, masyarakat Jawa sudah memiliki teknik storytelling visual seperti ini. Wayang beber tua disimpan sangat hati-hati. Cahaya yang terlalu kuat saja bisa merusak warnanya. Saat saya melihatnya, saya merasa seperti sedang melihat halaman buku yang hidup, lukisan tua, tapi terasa punya suara. Wayang Potehi berasal dari budaya Tionghoa, masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan ratusan tahun lalu. Boneka tangan berwarna cerah ini sering menceritakan kisah-kisah kepahlawanan Tiongkok, warisan budaya yang menandakan betapa terbuka dan beragamnya Nusantara. Saya suka memperhatikan detail kostumnya, sulaman halus, warna emas, kain brokat. Ada kesan anggun, tapi juga sakral. Konon, beberapa boneka Potehi lama dianggap punya energi penjaga. Mungkin itu hanya kepercayaan, tapi di museum tua seperti ini, hal-hal seperti itu terasa sangat mungkin. Wayang bukan hanya tontonan. Ia adalah nasihat, doa, pendidikan, bahkan kritik sosial. Di masa lalu, wayang dipakai untuk upacara panen, tolak bala, ritus meminta hujan, perayaan kerajaan, hingga penyembuhan. Dalang dipercaya sebagai penghubung dunia manusia dengan dunia simbolis tempat para leluhur dan tokoh cerita berada. Lakon-lakon seperti Wahyu Makutarama, Dewa Ruci, dan Anoman Duta mengandung filosofi mendalam tentang moral, pengendalian diri, dan perjalanan batin. Jika kita perhatikan, masyarakat dulu menjadikan wayang sebagai guru kehidupan. Beberapa koleksi di museum ini termasuk benda berusia ratusan tahun. Dan benda tua, apalagi yang dipakai dalam ritual, sering dianggap menyimpan bekas energi.
Beberapa penjaga museum bercerita, di ruangan tertentu, lampu bisa meredup sendiri, atau lemari kaca yang berembun, padahal AC stabil. Ada satu kisah tentang wayang kulit tua yang berpindah beberapa milimeter, ditemukan pada pagi hari oleh staf kurasi. Apakah itu getaran bangunan atau sesuatu yang lain? Tidak ada bukti ilmiah, tapi saya bisa merasakan satu hal. Ruangan wayang itu terasa berisi. Wayang adalah cermin identitas kita. Ia bukan sekadar seni, bukan sekadar pertunjukan, tapi sebuah perjalanan budaya yang hidup sepanjang generasi. Di part 1 ini, kita baru membuka satu layar kecil dari dunia wayang. Masih banyak hal yang dapat dieksplorasi, mulai dari proses pembuatan, wawancara dalang, hingga cerita-cerita mistis yang tidak semua orang tahu. Terima kasih telah mengikuti dokumentasi ini. Saya akan melanjutkan perjalanan ini ke bagian berikutnya. Sampai jumpa di part 2. Wayang adalah cermin identitas kita. Ia bukan sekadar seni, bukan sekadar pertunjukan, tapi sebuah perjalanan budaya yang hidup sepanjang generasi. Di part 1 ini, kita baru membuka satu layar kecil dari dunia wayang. Masih banyak hal yang dapat dieksplorasi, mulai dari proses pembuatan, wawancara dalang, hingga cerita-cerita mistis yang tidak semua orang tahu. Terima kasih telah mengikuti dokumentasi ini. Saya akan melanjutkan perjalanan ini ke bagian berikutnya. Sampai jumpa di part 2.